Kalian percaya kebetulan nggak? Aku nggak. Dan aku harap sebetulnya kalian juga bisa berhenti percaya dengan kebetulan. Karena pada akhirnya nggak ada yang kebetulan dalam hidup. Termasuk kalau misalnya kita secara tidak sadar merasa terbiasa atau terlalu sering menarik atau menjadi magnet berulang kali menarik orang-orang dengan zodiak-zodiak tertentu. Misalnya berulang kali ketemu orang dengan zodiak Libra, Sun di Libra, atau Mars di Libra, Libra rising, dan lain sebagainya. Sebetulnya karena toh kita sebetulnya punya semua elemen zodiak itu di bercat kita. Tergantung ada di house, ada di rumah, tidak ada di planet yang mana. Tapi kita semua pasti punya, entah dalam skala besar atau mendominasi di chart, atau dalam skala kecil, persentasenya kecil gitu. Kali ini kita belajar yuk apa yang sebetulnya mau diajarkan semesta dan apa yang Tuhan dan semesta mau kita belajar gitu loh, mau kita absorb, mau kita ambil, hikmah apa yang perlu kita ambil, atau energi apa yang perlu kita maksimalkan dalam diri kita ketika kita punya atau kita bolak-balik berulang kali menarik orang-orang dengan zodiak-zodiak tertentu. Oke. Komen dong di bawah, kamu tuh sering ketemu atau sering banyak banget gampang temenan atau gampang berinteraksi atau bahkan gampang menarik orang-orang dengan zodiak apa? Kasih tahu aku dong. Tapi sekarang kita akan belajar dan mencari tahu apa yang sebetulnya perlu kamu pelajari, antisipasi, dan ambil hikmahnya ketika kamu banyak menarik relasi, hubungan, bahkan interaksi dengan orang-orang yang berzodiak Gemini atau Gemini. Dari perspektif astrologi, kehadiran banyak orang dengan energi Gemini atau Gemini yang dominan dalam berchartnya itu mencerminkan kalau dalam kehidupan sehari-hari mereka, toh Gemini itu adalah air sign, mutable air sign yang dikontrol oleh planet Mercury atau Mercurius. Dan energi Gemini itu identik dengan kecerdasan, intelektualitas, komunikasi, rasa ingin tahu yang selalu menggebu-gebu bahkan cenderung harus dipuaskan, rasa penasaran yang tinggi, dan keinginan untuk mempelajari hal-hal baru. Ketika seseorang memiliki banyak Gemini di berchartnya atau punya banyak data Gemini di berchartnya, misalnya Gemini rising, Gemini sun, Gemini moon, Venus, Mars, Mercury, Jupiter, orang-orang ini cenderung memiliki kemampuan untuk bisa berkomunikasi dengan hebat, great public speaker, mereka bisa berkomunikasi dengan luar biasa, dan mereka juga cenderung selalu tertarik atau terus mencari pengetahuan, terus mencari pengalaman-pengalaman baru. Karena secara spiritual, kehadiran Gemini ya, ketika kita menarik banyak orang dengan energi Gemini di berchartnya, itu merepresentasikan pentingnya kecerdasan intelektual dan kebutuhan untuk mengeksplorasi mental dalam mencari makna hidup. Seseorang dengan pengaruh Gemini yang kuat di berchartnya biasanya cepat dalam berpikir, mampu untuk menganalisa situasi atau punya kemampuan analitis yang tajam, dan punya keinginan untuk bisa memahami segala hal dari berbagai perspektif. Mereka cenderung bisa mudah merasa terinspirasi oleh ide-ide baru, dan mereka biasanya selalu berusaha untuk memahami dunia melalui lensa yang logis, dengan logika, serta rasionalitas. Dan dalam perjalanan spiritual anak-anak Gemini, mereka biasanya tertarik pada hal-hal terkait teologi, filosofi, atau beragam bentuk ilmu termasuk spiritual knowledge atau ilmu pengetahuan yang sifatnya spiritual, yang mana ilmu-ilmu yang mereka cari itu perlu menekankan kebutuhan pemikiran kritis serta refleksi diri at the same time atau di saat yang bersamaan. Tapi tantangan bagi orang-orang yang punya banyak energi Gemini yang dominan di berchartnya adalah mereka itu mudah terdistraksi, mudah terpecah fokusnya, dan mudah merasa gelisah.
Mungkin mereka bisa merasa sulit untuk berkonsentrasi hanya pada satu topik atau pada satu jalur pilihan pengetahuan atau terkait spiritual knowledge, bahkan bisa kesulitan untuk berkomitmen karena rasa penasaran mereka dan rasa ingin tahu mereka yang besar. Teman-teman Gemini, teman-teman yang punya Gemini placements itu perlu belajar pentingnya in-depth atau kedalaman dibandingkan dengan hanya mencari atau menggali banyak-banyak luasnya pengetahuan, dan cari titik keseimbangan antara kebutuhan untuk mengeksplorasi berbagai ide dan memperdalam pemahaman tentang apa yang mungkin sudah mereka ketahui dan apa yang menjadi core atau konsep inti atas pengetahuan dan kepercayaan mereka. Karena aku sudah bilang tadi, anak-anak yang punya Gemini placements itu cenderung mudah terdistraksi dalam banyak hal. Dan untuk mereka bisa memaksimalkan potensi spiritual self mereka, orang-orang yang punya energi Gemini di birth chart-nya perlu untuk mengembangkan kedisiplinan secara mental dan mengembangkan latihan praktis spirituality untuk bisa membantu mereka supaya bisa tetap terfokus. Misalnya meditasi atau praktik-praktik latihan mindfulness, itu bisa sangat membantu mereka menenangkan diri dan menenangkan pikiran yang sibuk, serta menemukan ketenangan di tengah pikiran mereka yang sangat-sangat mungkin bercabang. Misalnya teknik-teknik meditasi yang berfokus ke breathing technique atau enchanting mantra, itu bisa cocok, bisa efektif buat mereka. Tadi aku sudah bilang di awal kalau teman-teman yang punya Gemini placements itu dikenal atau identik dengan kemampuan mereka untuk bisa berkomunikasi dengan luar biasa, dengan hebat. Mereka cenderung bisa berkomunikasi, bisa ngomong, bisa sharing dengan banyak orang dari beragam latar belakang atau beragam kalangan. Dan kemampuan mereka untuk bisa berkomunikasi dengan beragam orang itu bisa menjadi aset yang besar dalam perjalanan hidup mereka dan perjalanan spiritual mereka. Itu bisa memungkinkan teman-teman yang punya Gemini placements bisa jadi guru yang baik, bisa menjadi orang yang bisa berbagi wawasan, berbagi kebijaksanaan, berbagi pengalaman, atau bahkan bisa membagi inspirasi atau makna hidup kepada orang lain. Bisa menyebarkan ide-idenya dan menginspirasi orang lain juga. Nah, biasanya teman-teman yang punya Gemini placements itu mungkin bisa menemukan kepuasan atau fulfillment ketika mereka diberikan peran sebagai pengajar atau penulis atau leader dalam kelompok, terutama ketika berdiskusi. Mereka suka dimintain saran, mereka suka dimintain diajak ngobrol. Dan selain itu, teman-teman yang punya Gemini placements itu perlu disarankan untuk bisa selalu melibatkan diri dan terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang bisa merangsang pikiran serta memungkinkan creative self-expression, memungkinkan kebutuhan untuk bisa mengekspresikan diri secara kreatif. Misalnya contohnya membaca, menulis, atau berdiskusi. Dengan latihan untuk mengelola curiosity atau rasa ingin tahu mereka, lalu menyalurkan rasa ingin tahu itu ke hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang bermakna, teman-teman Gemini itu pasti akan menemukan fulfillment atau kepuasan. Dan otomatis kalau kamu merasa kamu lagi mudah menarik dan tertarik pada orang-orang yang banyak punya placements Gemini, sebetulnya kamu tuh lagi disuruh buat banyak belajar, banyak menganalisa, banyak mendengarkan, belajar untuk memahami segala situasi dari perspektif orang lain, dan izinkan energi atau sifat dualistik Gemini itu memungkinkan kamu untuk bisa melihat segala situasi dalam hidup dari dua sisi, dari dua cerita, agar itu bisa membantu kamu membangun relasi atau hubungan yang harmonis dengan orang lain dan bisa membantu kamu berusaha belajar saling memahami semua makhluk hidup. Dan latih dirimu untuk bisa lebih ekspresif serta berkomunikasi dengan orang lain. Mampukan dirimu untuk bisa membangun jembatan atau memfasilitasi knowledge, memfasilitasi pemahaman yang lebih mendalam dengan antara kamu dengan orang lain atau bahkan dengan dirimu sendiri. Karena ketika kamu banyak bertemu dengan teman-teman Gemini placements,
Kamu perlu belajar untuk bisa menyeimbangkan aspek intelektual kamu dengan perasaanmu serta intuisimu. Jadi, kalau kamu menarik banyak orang-orang dengan banyak placement Gemini di berchartnya, ini adalah tanda buat kamu belajar perlu menyeimbangkan aspek intelektual dengan perasaan dan intuisi kamu. Mengembangkan koneksi antara emosimu dan mengintegrasikan aspek emosional kamu serta intuisi kamu dalam pencarian makna dan pemahaman tentang hidup atau tentang segala hal yang mungkin sedang terjadi dalam hidup kamu secara holistik dan lebih terpadu. And last but not least, energi Gemini itu atau Gemini itu menawarkan atau memberikan opportunities. Energi yang dibawa Gemini itu punya akan bawa ke dimanapun placement Gemini di chart kita. Itu adalah ruang untuk kita bisa mengeksplorasi kecerdasan dan latihan berkomunikasi dengan maksimal, dengan kedisiplinan, dengan fokus, dengan kombinasi atau integrasi antara pikiran dan perasaan kita, termasuk untuk bisa membantu kita mungkin menginspirasi orang lain. Dimanapun ada placement Gemini di chart kita, itu adalah ruang untuk kita bisa menginspirasi orang lain dengan knowledge, wawasan atau pemahaman yang mungkin nantinya bisa kita bagikan. Kalian punya Gemini di house berapa di chart kamu? Komen dong, guys, tahu. Dan kamu ngerasa nggak kamu banyak menarik teman-teman Gemini? Nah, itu peran mereka adalah membantu kamu mengaktifasi si Gemini house tersebut atau Gemini planets yang kamu punya di berchart kamu. Toh berchart tiap orang beda-beda ya. Tapi aku rasa cukup sekian terkait apa sih dampak atau apa alasan ketika kamu bertemu dengan banyak orang yang punya Gemini placement dalam hidup kamu. Semoga apa yang aku bagikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Kita ketemu lagi di video lain ya. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.